Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rasinski dengan NIM 23017092 dari program studi sastra Indonesia. Baik, saya akan memenuhi tugas dari dosen Bu Yeni Hayati SSM HUM, yang dimana tugas tersebut merupakan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Kemarau karya A.A. Nafis. Saya memfotokopi tugas tersebut, memfotokopi novel tersebut. Novel ini diterbitkan dari Grasindo pada Jakarta 1992. Sebelum masuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik, saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis dari novel ini. Novel ini ada tokoh Sutan Duano merupakan tokoh utama dalam novel Kemarau ini. Di dalam novel tersebut, Sutan Duano ini merupakan tokoh untuk menyelesaikan persoalan konflik-konflik yang ada, yang terutama konflik masalah ekonomi. Pada saat itu banyak sekali masyarakat mengalami kesusahan ekonomi dan masalah kekeluargaan. Terus pada suatu musim yang kering, Sutan Duano ini berpikir untuk mengambil air dari danau ke sawah dan menyirami tanamannya. Terus Sutan Duano ini meyakinkan dan berdiskusi untuk bergotong royong untuk mengambil air tersebut. Dia berdiskusi dengan wali nagari, tetapi wali nagari tidak mau karena takut masyarakat. Terus petani yang memiliki kebun yang atau sawah yang luas, terus ibu-ibu. Alhasil ide tersebut kandas. Tetapi Sutan Duano ini tidak berputus asa. Dia melakukan dengan sendiri, mengangkat air dari danau ke sungai, terus menyiramkan tanamannya. Pada akhirnya Sutan Duano ini ketemu dengan seorang anak berusia 12 tahun. Terus anak ini merupakan anak dari seorang janda gudam. Acin anak yang begitu ingin tahu gitu mengapa Sutan Duano ini mau mengangkat air dari danau ke sawah. Terus Sutan Duano ini menceritakanlah hal tersebut, dan Acin mengatakan kepada Sutan Duano, masyarakat setempat menyembah yang berhala, kayak meminta hujan gitu. Terus Sutan Duano ini merupakan seorang guru. Beliau merupakan seorang diri yang datang, entah nggak tahu gimana asal usulnya. Terus diberi tempat lah tinggal di sebuah surau oleh wali nagari setempat. Terus dia ingin memperbaiki pola-pola pikir masyarakat yang meyakinkan hal-hal yang berbuat yang berhala gitu. Terus pada saat itu masyarakat mengikuti pengajian tersebut, dan masyarakat yang mengikuti itu kaum perempuan, ya terutama janda dan orang tua. Tetapi niat dari Sutan Duano ini maksud yang baik, tetapi perempuan tersebut malah tidak mengikuti dengan hikmat, dan mereka pergi ke surau untuk menemui Sutan Duano. Ketertarikan mereka kepada sultan tersebut. Masa lalu Sutan Duano ini sangat suram, bukan suram tetapi kelam, yang dimana dia nikah cerai, sehingga hubungan kekeluargaan dia berantakan. Terus kenapa sih Sutan Duano ini kawin cerai? Ya, dia merasa kesepian karena istrinya meninggal pada saat melahirkan anak keduanya. Terus Sutan Duano ini
mengalami banyak sekali konflik gitu, masalah masyarakat yang tidak menyukainya, terus banyak banget gitu. Terus ada salah satu aib terbesar, yaitu anaknya menikah dengan saudara sendiri, adik kakak gitu, yang dimana Masri dan Arni ini tidak mengetahui hal tersebut. Iya, Sultan Duano ini mengetahui itu ketika dia pergi ke Surabaya ke rumah anaknya. Terus ia mengatakan kalau dia mantannya Sultan Duano, dan awalnya ia ini tidak mau menceritakan hal tersebut kepada anaknya, takut anaknya mengalami hal seperti itu seperti dulu. Terus Sultan Duano ini ingin menceritakan, terus dia pukullah kepala Duano sampai pingsan. Bertahun-tahun lamanya, akhirnya bertahun-tahun setelah itu ia sakit dan dia meninggal. Terus dia meninggal dengan tenang, sudah menceritakan rahasia besar tersebut, dan akhirnya Masri dan Arni ini bercerai. Terus Arni menikah dengan anak Haji Tembijo. Arni menikah dengan anak Haji Tembijo, Masri menikah dengan teman sekerja, dan akhirnya Sultan Duano ini pergi ke kampung tersebut dan menikahi seorang janda beranak 2, yaitu Gudam. Baik, itulah sinopsis dari novel Kemarau ini. Terus lanjut tentang unsur intrinsik. Di dalam novel Kemarau ini ada tema. Yang pertama, tema yang dapat saya temukan, yaitu Sultan Domino ini seorang yang pemikiran ingin mengubah taraf kehidupan ke masa depan. Terus di dalam novel ini, yang kedua, unsur intrinsiknya adalah alur di dalam novel ini adalah alur maju, yang mana menceritakan peristiwa-peristiwa sesuai dengan kenyataan di dalam novel tersebut. Yang ketiga yaitu tokoh dan pendokohan. Tokoh di dalam novel tersebut ada Sultan Duano, merupakan yang taat agama, bijaksana, suka menolong, membantu, sabar, dan lain sebagainya. Terus ada Wali Nagari, merupakan seorang ketua di dalam masyarakat tersebut, bijaksana, pintar, dan teguh gitu. Terus ada Haji Tembijo. Haji Tembijo ini dia kenal dekat sekali dengan Sultan dan Duano ini. Haji Tembijo ini orangnya bijaksana, baik. Terus ada Haji Samsiah, yaitu seseorang yang pembohong, sombong gitu. Terus ada Tuak Lembah, yaitu seseorang yang sombong juga, memiliki tanah yang luas, angkuh gitu. Terus ada siapa ya? Ada Acin, merupakan anak dari seorang janda Gudam yang berusia 12 tahun. Dia anak yang baik, jujur, dan penurut kepada orang tua. Dan ada tokoh Kutar, yang dimana Kutar ini merupakan seorang anak yang pembohong, suka membuat cerita yang berlebih-lebihan, dan suka menceritakan hal yang tidak semestinya gitu, terus semestinya terjadi. Terus ada Sultan Caniago. Sultan Caniago ini merupakan petani yang miskin, yang dimana Sultan Caniago ini dia dia orangnya putus asa dengan nasib yang dialaminya. Terus dia menjual tanahnya kepada Sultan Duano. Tanah tersebut terjuallah, dan Sultan Duano ini tidak menimbang-nimbang harga tanah tersebut, dan
tanah tersebut terjual. Dan selanjutnya ada Rajo Budi. Rajo Budi ini merupakan orang yang taat dengan adat. Beliau orang yang tidak mau direpotkan pada dirinya sendiri, apalagi dengan orang lain. Terus ada si Saniyah, merupakan seorang janda juga yang pembohong, pemfitnah, iri hati. Terus kita masuk kepada latar. Ada latar waktu, tempat, suasana. Latar tempat ada Surabaya, Madura, ranah Minang. Terus ada di danau, di sungai, di rumah, di surau ada. Terus latar waktu, waktu pagi menjelang siang, siang menjelang sore, dan malam. Terus ada latar suasana, suasana gugup, yang dimana Acin Gugup menceritakan dia bertemu dengan Sultan Domino, padahal ibunya telah melarangnya untuk bertemu dengan sultan tersebut. Terus Acin ini memancing ikan gitu, dan meminjam alat Sultan Duano ini. Itu berada pada halaman 47. Terus marah, suasana marah, karena Gudam ini marah kepada orang-orang tetangganya karena menceritakan hubungan yang mungkin saja menurut beliau tidak mungkin terjadi, tetapi masyarakat setempat melebih-lebihkan cerita ini. Terus berada di halaman 48. Terus marah, berada halaman 66. Masri ini marah ketika melihat Sultan Duano ini berdua dengan wanita lain. Terus dia pergi jauh dan meninggalkan Sultan Duano ini. Terus ada perasaan sedih saat Sultan Duano pergi ke Surabaya untuk menemui anaknya. Terus ternyata anaknya menikah dengan saudara kandungnya sendiri, saudara kandung. Terus ada selanjutnya, sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini sudut pandang yang serba tahu, yang dimana di dalam novel ini Gudam duduk bersimpuh memperhatikan jalan tersebut lengang. Jalan tersebut ketika tidak lengang itu ada ketika terjadi pasar. Itu tuh berada di halaman 46. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa di dalam novel ini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Minang, di mana penggunaan bahasa Minang itu tersebut dalam panggilan Sultan, Wali Nagari, Ete, Rajo, dan Uwo. Terus amanat yang dapat kita ambil dalam novel Kamaro ini ialah bekerja keraslah dan berusahalah akan merupakan kunci sebuah kesuksesan. Terus jika kita ikhlas dengan masa lalu dan bertobat kepada Allah, insya Allah akan mempermudah jalan kita. Terus di dalam novel ini ada di kutipan halaman berapa, terus ada bunyi kayak gini, perintah dari Sultan Duano kepada Acin, kalau hatimu marah kepada hatimu disakiti orang, jangan ambil tindakan. Cobalah pikir dulu, setelah dipikir dulu apakah baik kita marah atau tidak kepada dia. Terus hanya dengan usahalah seseorang akan mencapai keberhasilan. Itulah unsur intrinsik dari novel tersebut. Ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Terus kita masuk kepada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada 4 gitu. Yang pertama itu latar belakang masyarakat. Di dalam latar belakang masyarakat ini menceritakan masyarakat Minang yang dimana mereka ingin sukses tetapi tidak mau berusaha. Terus contohnya saja Sultan Duano ini
Dia berusaha yang musim yang kering ini dia mengambil air dari danau terus ke sungai untuk menyiram tanamnya, tetapi sebagian lelaki lain, bukan sebagian, kebanyakan sih, pergi ke lapau, terus main domino, dan menganggap hal yang dilakukan Sultan Domino ini merupakan hal yang konyol dan aneh. Terus di dalam novel ini ada latar belakang masyarakat yang Sultan Duano ini ingin mengubah pola pikir tersebut. Terus masyarakat tersebut mengikuti pengajian, tetapi pengajian tersebut tidak untuk memperdalam ilmu agamanya, tetapi hanya untuk sekedar untuk menemui Sultan Duano yang dikagum-kagumannya. Terus ada latar belakang pengarang. Novel Kemarau ini karya dari A.A. Nafis. A.A. Nafis lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November. Dia berkuliah di INS Kayu Tanam dan meninggal pada 20 Maret 2003. Terus karya-karya A.A. Nafis berupa Robohnya Surau Kami, Saraswati, Biang Lala, Alam Taka Menjadi Guru, dan ini novel Kemarau ini. Dan masih banyak lagi karya A.A. Nafis. A.A. Nafis pernah mengatakan jikalau kita ingin sukses tidak perlu merantau ke tanah orang lain. Terus yang ketiga ada nilai-nilai yang dapat dipetik, yaitu dari tokoh Duano ini kita dapat memetik nilai suka menolong orang lain dengan ikhlas, terus bekerja keraslah dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Terus tidak boleh iri hati gitu. Terus genre dalam novel ini ada genre realis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.